Gar cepat masih ini saya akan prediksi One Piece untuk chapter baru, yaitu di chapter 1044. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal versi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Know Me. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah kali ini kita akan bahas apa sih kira-kira yang akan terjadi di One Piece chapter 1044, dimana seperti biasa kita akan mendapatkan spoiler di hari Selasa atau Rabu nanti, dan pastinya itu akan menjadi spoiler yang paling kita tunggu dibandingkan spoiler-spoiler yang sebelumnya. Karena ya gimana enggak lah, penutupan di chapter 1043 lalu yang sangat gila banget. Itu pun bahkan bikin geger komunitas One Piece di seluruh dunia. Oda emang lah bisa-bisanya ngasih gap 1 minggu lagi untuk hal kayak gitu. Hadeh banget. Bikin kami para konten kreator ada bahan deh buat bacot no jutsu. Nah dimana di hari Sabtu kemarin kita sudah mendapatkan preview untuk One Piece chapter 1044 nanti. Terdapat teks yang bertuliskan kejadian aneh yang akan mengubah waktu sedang terjadi di Onigashima. Ini sih waduh banget. Itu pasti yang sedang terjadi kepada Luffy Senchou kemarin. Dan memang sudah fix chapter 1044 nanti pasti akan langsung menjawab sebenarnya apa sih yang terjadi kepada kapten kita ini. Ya kali lah orang udah bikin nunggu seminggu masih di skip bahas yang lain dulu. Wah ini sih kayaknya sudah cukup aneh. Mungkin buat kalian yang sudah mengikuti channel ini cukup lama, saya sudah sering bilang terkait hubungan arc Skypiea yang sangat-sangat penting sekali dengan akhir dari serial One Piece dan juga dengan Wano Kuni. Bahkan ada juga nih yang buat teori jika Wano Kuni ini adalah mata kiri dari tengkorak yang ada di Pulau Jaya. Tapi oke lah, itu bukan bahasan kita sekarang. Dimana konsep dewa palsu atau false god dan jenisnya pun sangat kental sekali dengan yang ada di dunia One Piece, terutama Tenryubito dan lainnya. Dimana untuk Skypiea jelas lah ya, kita tahu apa sih musuhnya di sana. Tentu saja dia adalah God Enel. Dimana bisa dibilang dia sempat mati sekali nih untuk God Enel ini setelah dia dihajar dengan rejectnya oleh Viper. Tapi ternyata gilanya dia bisa memompa jantungnya sendiri dengan listrik kejutnya tersebut. Dan akhirnya dia bisa sadar kembali. Inilah yang sebenarnya cukup mirip dengan apa yang terjadi kepada Luffy. Dimana dia dimatikan juga, ia dimatikan sesaat ya, ini tanpa detak jantung, dan tiba-tiba Luffy langsung dimunculkan detak jantungnya kembali di akhir, yang mungkin juga jika benar ada hubungan dengan buah iblisnya sama seperti Enel tersebut, maka polanya ini benar-benar akan cukup mirip antara Skypiea dan sekarang. Ya udahlah, emang sering bikin hal yang cukup serupa seperti itu. Dan buat kalian juga yang tidak sadar, jika kalian tahu salah satu pemeran utama di Skypiea adalah Viper, dia ini adalah petinggi di suku Shandia. Dimana jika kalian lihat tatonya dan hampir semuanya sangat mirip sekali dengan musuh dari Babang Zoro alias ya benar King atau Arbel. Nah lalu hal mencurigakan berikutnya adalah mengenai sayap Raja Bajak Laut kita alias Sanji dan Zoro. Ya sebetulnya dengan Usopp sih, karena di chapter lalu pun kita tidak diperlihatkan keadaan Usopp seperti apa. Mungkin mereka semua akan menyadari apa yang terjadi kepada kaptennya, apalagi buat Sanji ini yang punya Kenbun Soku yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dan dia pasti mungkin akan merasa ada yang beda dari Luffy ini. Lebih tepatnya Luffy yang normal sebelumnya dan suara Luffy yang akan didengar saat ini. Atau bahkan Zoro juga nanti akan diperlihatkan dia berhasil selamat dari cobaan Grim Reaper lalu. Karena lagi-lagi jika ingat di arc Skypiea ketika Luffy menghajar Enel
di situ kita pula melihat Zoro dan Sanji yang persis sama banget dalam keadaan pingsan. Ingat, kapan coba kedua orang ini sayap Raja Bajak Laut kita bisa terkapar dan pingsan seperti itu selain hanya di arc Skypiea saja. Dan itu pun ketika mereka melawan God Enel. Tidak pernah sekalipun keduanya terkapar sampai seperti itu. Ya mungkin diterbaklah setelah kedatangan dari Kuma, tapi itu pun hanya sesaat saja. Dan itu pun benar-benar berbeda dengan hubungannya di arc yang ada, dimana arc Thrillbark adalah arc tamanya melawan Gekko Moria, tapi tiba-tiba di akhir muncul Kuma. Dan untuk di Skypiea memang sudah jelas sekali dari awal lawannya adalah God Enel, dan mereka di tengah arc tersebut bahkan sampai pingsan. Jadi ini benar-benar tidak pernah terjadi sebelumnya dan akhirnya terjadi lagi di Wano Kuni. Maka ini benar-benar Oda sudah bikin pola yang sangat mirip sekali dengan arc dari Skypiea, dimana pada saat itu Sanji yang pingsan setelah menolong Nami, dan Zoro juga yang pingsan setelah membantu Luffy memotong Giant Jack-nya. Dan itu pun sama persis dengan sekarang di Skypiea pula, mereka ini Zoro dan Sanji bangun kembali di penghujung perang dan bisa saja sama seperti di chapter depan ini. Nah sejujurnya saya pula kepikiran jika Zoro akan dibangkitkan sama seperti Luffy Senchou, dimana Zoro pula sudah terlihat cukup sekali lah ketika melawan dua Yonko di atas sana, dan dia pula akhirnya diberi kesempatan kedua dari obat milik Sukuming yang katanya akan membuat luka yang diterima muncul 2 kali lipat. Yang sejujurnya jika kita main logika-logikaan aja lah, Zoro di awal aja udah separah itu jadi mumi dan lain-lain, maka fix banget jika harus menerima luka 2 kali lebih parah dari sebelumnya, gak ada harapan bagi Zoro untuk bisa hidup. Makanya ketika Zoro terjatuh dan diselamatkan oleh Franky, kita bisa melihat tatapan yang gelap benar-benar seakan-akan jika Zoro sudah mati. Ingat pula lah kata-kata Kaido sebelumnya ketika dia berkata ke Luffy, cahaya di matamu tidak pernah padam, dan akhirnya untuk Luffy dia benar-benar padam di chapter lalu. Yang ini membuktikan jika Luffy sudah mati. Dan Zoro pun Oda buat paralel sekali dengan matanya seperti itu juga. Yang jika kalian perhatikan itu sama persis lah dengan Luffy juga. Ya saya emang gak kebayang sih misal Zoro akan dibangkitkan dengan cara apa. Kan kalau Luffy mungkin masih ada kemungkinan nih karena dia punya buah iblis yang mungkin juga legendaris. Tapi Zoro kan dia ini non devil fruit. Ya tapi apa mungkin lah jika Luffy adalah Naruto dan Zoro adalah Sasuke. Fix sih mereka bakal ketemu NPC di alam sadarnya. Luffy ketemu Joy Boy dan Zoro ketemu Ryuma. Gak deng, itu mah bercanda doang. Konsepnya harusnya gak akan seperti itu sih untuk serial One Piece ini, karena pasti fans banyak yang bakal kecewa. Tapi hal itu pun udah pernah saya bahas lah mengenai Zoro yang akan dibangkitkan di video terpisah. Jika di satu sisi kita mungkin akan melihat keadaan sayap Raja Bajak Laut kita plus Usopp yang sadar jika Luffy telah dibangkitkan, tapi pastinya di sisi musuh pun akan melakukan hal yang sama, dan itu pasti Kaido yang akan menyadari jika Luffy atau mungkin nanti bukan Luffy yang bangkit kembali nih di puncak sana. Karena seperti yang dia ketahui juga hanya ada satu suara sebelumnya di puncak Onigashima, dan itu adalah Luffy Senchou ini sendiri. Tapi dia sendiri yang mengonfirmasi dari kata-katanya jika Luffy si topi jerami telah mati. Bahkan ditambah Lau dan Momonosuke nih yang mengonfirmasi hal tersebut. Tapi dengan Luffy yang ditanya kembali ada dan dia bahkan tersenyum, ini nih yang akan menjawab apa yang sebenarnya terjadi kepada Luffy itu. Apakah dia ini Joy Boy alias wujud lain, ataukah itu nantinya suara Luffy yang mereka dengar? Dan jika kita ingat juga Kaido yang ingin menjadi seorang Joy Boy, apakah nanti Kaido akan mengikuti jejak Luffy dan mungkin akan menjadi nakamanya, atau dia akan mati di tangan sang Joy Boy? Karena jika kita ingat kata-kata Oda dahulu, penonton akan sangat kecewa jika Luffy menang melawan Kaido hanya karena tinjunya yang kuat saja. Jangan-jangan inilah yang sudah direncanakan sejak lama sekali. Bukan hanya adu jotos doang dia menang, tapi ada hal lain yang bikin Kaido ini kalah. Nah kira-kira kalau kalian lebih suka opsi yang mana nih, Kaido mati di tangan Joy Boy atau dia yang mengikuti Luffy, yang akan kita bahas lengkap di video terpisah. Nah jadi itulah untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
dimana udah rilis desain baru yaitu dengan tema Worst Generation, dimana desain pertama adalah mode gear dari kapten kita atau Luffy Sencho. Ini kalian bisa lihat lah untuk desainnya sendiri, dan ini adalah kaos dengan jenis oversize yang sedang trendy banget. Dan buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video, dan pembelian melalui Tokopedia dan Shopee kalian akan mendapatkan banyak diskon menarik. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.